لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. La yu'akhidhukumullahu, ya, tidaklah Allah menghukum kalian billawi karena main-main atau tidak sengaja. Fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian. Walaki yu'akhidhukum, akan tetapi dia menghukum kalian bima kasabat qulubukum, dengan apa yang dikerjakan dengan sengaja oleh hati kalian. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung di dalam hatimu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyantun. Itu artinya Allah tidak segera memberikan suatu hukuman, ya. Tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. Tidak langsung dihukum. Jadi Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, ya. Akan tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung di dalam hatimu. Niat yang terkandung di dalam hatimu, walaupun orang lain tidak tahu niatmu apa, nah itu yang dihukum sama Allah. Aisyah berkata, orang-orang jahiliyah biasa bersendau gurau dan bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, tidak demi Allah begitu. Jadi dia sendau gurau mengucapkan dengan sumpah nama Allah. Ya, sebagai teguran kepada mereka, Allah menurunkan ayat ini. Jadi Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung di dalam hatimu. Ya. Jadi Allah itu memaafkan sebagian sumpah kalian, sumpah yang diucapkan dengan tidak disertai maksud dan ketetapan hati, atau sumpah atas sesuatu yang diyakini telah terjadi padahal belum terjadi, tidak dinilai oleh Allah. Tetapi Dia menghukumi sumpah yang berdasarkan keinginan hati kalian untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan, serta kebohongan yang diperkuat dengan sumpah. Ya. Allah Maha memberi ampun kepada hambanya yang bertobat dan Maha Penyantun serta memaafkan segala sesuatu yang tidak dikehendaki hati. Lilladzina yu'luna min nisaihim, lilladzina yu'luna, ya, bagi orang-orang yang mereka bersumpah tidak akan menggauli dari min nisaihim, terhadap istri mereka, tarabbusu, ya, menunggu arba'ati ashur, 4 bulan. Fa'in fa'u, maka jika mereka kembali menggauli istri mereka, fa'innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagi orang-orang yang mengilak istrinya, ya. Mengelak istrinya itu maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Ya. Dengan turunnya ayat ini maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan. Bagi orang yang mengelak istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi menurut Aisyah, Rasulullah itu pernah melakukan ilak dan menalak para istrinya.
Penyebabnya adalah para istri itu menuntut nafkah yang lebih kepada Rasulullah. Berkenaan dengan hal itu, Allah lalu menurunkan ayat ini. Ini sebab turunnya ayat. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang dicerai yatarabbasna, hendaknya mereka menunggu bi anfusihinna, diri mereka untuk menikah lagi, salasata quru, selama 3 kali masa suci. Wala yahillu lahunna ayyaktumna, dan tidak halal, tidak boleh bagi mereka ayyaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang telah Allah jadikan ciptaan di dalam arhamihinna, dalam rahim mereka. In kunna yu'minna billah wal yaumil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk merujuki mereka. Fi dzalika in aradu islaha. Ya, yang demikian itu pada masa menunggu itu in aradu, jika mereka menghendaki islaha, perbaikan ataupun perdamaian. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi para istri itu mithlul ladzi, seperti yang alaihinna, seperti yang kewajiban atas mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai syariat. Walirijali alaihinna darajah, dan bagi para suami alaihinna, atas mereka, darajah, satu tingkat kelebihan darajah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim, dan jika mereka bertetap hati atau berniat tolak atau pencerai, fa innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Kemudian, dan para istri yang diceraikan itu wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Ya, 3 kali quru itu jamak daripada qur'u. Quru itu jamak dari qur'u, yang berarti suci, masa haid. Ya, tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Ya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam satu masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan itu, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Ya, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan terhadap mereka. Asma binti Yazid bin Sakan al-Ansoriyah itu berkata, aku ditolak pada zaman Rasulullah. Saat itu perempuan yang ditolak itu belum ada ketentuan iddah, masa menunggu. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini sebagai ketentuan iddah bagi perempuan yang ditolak, yaitu 3 kali quru. Ya. At-talaqu marrotani, tolak ataupun cerai itu boleh dirujuk marrotani, 2 kali. Fa'imsakun, maka boleh menahan rujuk kembali. Boleh menahan, fa'imsakun itu boleh menahan, ya, untuk rujuk kembali. Bima'rufin au tasrihum bi ihsan, dengan cara yang baik atau dengan cara menceraikan dengan cara yang baik. Wala yahilu lakum, dan tidak halal bagi para suami an ta'khudhu mimma, ya,
Jadi mengambil kembali dari apa yang ataitumuhunna. Mimma dari apa yang ataitumuhunna yang telah kalian berikan kepada mereka. Syai'an, ya, ataitumuhunna syai'an. Jadi yang telah kalian berikan kepada mereka, apa yang telah diberikan, yaitu mahar, mas kawin. Jadi wala yahilul lakum, dan tidak halal bagi kalian para suami untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri mereka, yaitu mahar. Syai'an, ya, sesuatu sedikit pun dari mahar itu, illa ayyakhofa, kecuali kalau ayyakhofa keduanya takut alla yuqima hududallah. Keduanya takut alla yuqima, tidak dapat keduanya itu melaksanakan hududallah, batasan-batasan hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, maka jika kalian takut Allah tidak dapat yuqima, keduanya melaksanakan hududallah, batasan-batasan hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa di atas bagi keduanya, fi maftadat bih, ya, dalam harta yang dibayar istri dengan itu, dengannya. Tilka hududullah fala ta'taduha, itu batasan-batasan hukum Allah, fala ta'taduha, maka jangan kalian langgar. Wa may yata'adda hududallah, wa may yata'adda, dan barang siapa yang melanggar hududallah, batasan-batasan hukum Allah, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Jadi tolak itu dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya atau suami istri itu khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Jika kamu atau wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa, ya, atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Jadi ayat ini menjadi dasar hukum khulu, ya, dan penerimaan iwad. Khulu itu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar iwad, ya, iwad melalui pengadilan. Itu hukum-hukum Allah, ya. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang yang zalim. Ibnu Abbas ini berkata, ada seorang laki-laki yang memakan harta istrinya, baik yang berupa mahar yang telah dia berikan kepadanya maupun harta yang lain. Ya, ia menganggap bahwa perbuatan itu tidak berdosa. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Fa in talaqaha, maka jika suami menolak istri dengan tolak 3, fala tahillu lahu min ba'du, maka halal, boleh rujuk bagi dia sesudah tolak 3. Hatta tangkiha zaujan ghairahu, sehingga sampai, ya, jadi mantan istri itu menikah lagi zaujan ghairahu, dengan laki-laki lainnya. Fa in talaqaha fala junaha alaihima, maka jika talaqaha, suami menceraikan, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa di atas keduanya. Ayyataraja'a, untuk keduanya rujuk atau menikah kembali, inzonna, jika keduanya mengira ayyuqima, bahwa keduanya dapat menegakkan hududallah, batas-batas hukum Allah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Wa tilka hududullah, dan itulah batas-batas hukum Allah, yubayyinuha, ya, dia menerangkannya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Kemudian jika dia menceraikan setelah tolak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya
sebelum dia menikah lagi dengan suami lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, ya, suami yang pertama dan bekas istri itu untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan yang Allah diterangkannya kepada orang-orang yang ketentuan Allah yang diterangkan oleh Allah kepada orang-orang yang berpengetahuan. Tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Ketentuan itu telah diterangkan dengan jelas bagi orang-orang yang beriman yang mau memahami dan mengamalkannya. Ya, dieling-eling selawase.